warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, siswa-siswa dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Puja dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2025 Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai kapitalisme menurut Marx. Minggu lalu kita udah pernah bahas mengenai tentang kelas, yang dimana kelas itu sendiri sebenarnya tidaklah lahir dari asal mula yang tanpa adanya akar masalah. Jadi kelas itu sendiri lahir bermula dari adanya orang-orang ataupun contohnya siswa yang mereka tuh punya mode of production yang berbeda-beda. Jadi kita ambil analogi, salah satu contohnya adalah pada saat PKKMB, semua mahasiswa baru itu mempunyai derajat ataupun tingkatan yang sama. Jadi pada saat itu mereka berada di kelas yang sama rata, seimbang, tidak ada yang berbeda. Namun seiring berjalannya waktu, di situ ada perubahan yang dimana ada mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi, contohnya entah itu BEM, entah itu MAI, entah itu PIKR, Pramuka dan lain sebagainya. Namun ada juga mahasiswa yang memilih kuliah pulang atau biasanya kita kenal dengan kupu-kupu. Nah, ini tuh salah satu analogi yang bisa kita pakai bahwasanya cara mereka buat mencapai tujuan tertentu itu sudah berbeda. Jadi mode of production-nya juga jelas berbeda. Nah, setelah kita bahas tentang kelas di minggu lalu, kita tanya dulu kabar-kabar teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini semoga kalian tetap semangat. Mari siapkan alat tulis kalian dan kita akan mempelajari tentang kapitalisme menurut Marx. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita tidak melupakan satu step yang sangat penting dalam setiap pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, karena berdoa tidak ada habisnya. Di setiap waktu yang kita lakukan, kita selalu mendahulukannya dengan berdoa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang kapitalisme menurut Marx. Yang dimana kalian ketahui nggak sih apa itu kapitalisme dan kenapa kapitalisme itu bisa ada? Atau udah pernah dengar belum istilah kapitalisme? Kapital yang biasa didengar oleh masyarakat, kapitalisme itu adalah atas dan bawah. Nah, di sini kita akan kulik lebih dalam lagi apa sih makna dari kapitalisme itu sendiri. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah kapitalisme itu dia lahir dari adanya salah satu pihak yang mereka tuh ingin profit ataupun keuntungan, yang dimana keuntungan yang mereka dapat itu tuh yang berasal dari mengeksploitasi atau dengan cara paksaan. Jadi mereka mendapatkan keuntungan itu dengan cara menghisap. Jadi nanti denahnya seperti ini. Adanya kapitalisme itu disebabkan adanya fenomena salah satu pihak ingin keuntungan ataupun profit. Nah, setelah itu dari profit itu mereka akan melakukan berbagai cara, entah itu dengan kelas atas dan bawah seperti yang dilakukan kaum borjuis dan proletar, yang dimana kaum penguasa yang punya modal dengan kaum proletar yang hanya menjual tenaga kerjanya. Itu disebut dengan penghisapan. Setelah penghisapan itu sendiri,
nanti mereka akan mengeksploitasi, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Dan kaum yang bawah ini tuh tidak ada tenaga atau tidak ada kuasa untuk melawan. Jadi mereka akan tetap melakukannya demi keamanan diri sendiri, yaitu yang dimana disebut dengan eksploitasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan kapitalisme. Jadi, fenomena kapitalisme ini sendiri adalah yang dimana salah satu pihak ingin profit ataupun keuntungan, tapi melakukannya dengan cara penghisapan ataupun mengeksploitasi kaum-kaum yang dianggap lemah atau tidak mampu melawan. Kemudian di sini coba kita ambil contoh atau analogi yang paling sederhana yang bisa kita temukan di dalam kehidupan atau lingkungan kita sebagai mahasiswa. Contohnya adalah pada mahasiswa dan dosen. Jadi mahasiswa itu sendiri dia punya hak dan juga kewajiban. Begitupun dengan dosen, dosen juga mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban mahasiswa adalah membayar UKT, yang dimana sudah ada perjanjian di awal sebagai mahasiswa baru, ke semester-semester selanjutnya pasti ada pembayaran UKT. Begitu juga dengan dosen, jadi kewajiban dosen itu adalah memberikan materi kepada mahasiswanya. Karena dengan membayar UKT itu salah satu hak mereka, hak mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dari para dosen. Kemudian di sini juga ada haknya sendiri. Haknya mahasiswa itu adalah mereka mendapatkan nilai. Mereka mendapatkan nilai dari upaya apa yang telah mereka pelajari. Entah itu nilainya bagus atau tidak, itu tergantung usaha mereka. Kemudian apa hak bagi para dosen? Mereka dihargai, mereka dihormati. Itu sudah salah satu bentuk hak yang harusnya dimiliki oleh seorang dosen. Nah, di sini kita ambil analogi yang bisa kita kaitkan dengan kapitalisme. Jadi di sini seperti yang udah aku sampaikan, bahwasanya kan mahasiswa itu ada kewajiban. Kewajibannya itu adalah membayar UKT. Nah, di sini tuh sudah sangat jelas bahwasanya tertulis membayar UKT itu setiap semester. Jadi nanti apabila saat ada ujian, entah itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, apabila ternyata ada seorang dosen misalnya dosen yang mengajar wawasan bela negara misalnya. Nah, yang dimana tuh mahasiswa udah bayar UKT, tapi pada saat mau ujian tanpa adanya perjanjian, dosen itu meminta lagi uang di luar daripada UKT ini. Jadi secara tidak langsung dosen itu sudah melanggar dari kewajiban yang tidak seharusnya dimiliki mahasiswa. Tapi dosen itu mempunyai kuasa. Dia ada kuasa sehingga dia bisa mempengaruhi mahasiswanya, sehingga mahasiswa yang merasa mereka tuh lemah, tidak ada kuasa, mau tidak mau agar mereka bisa lulus, agar mereka bisa melakukan ujian, jadi mereka terpaksa membayar. Nah, ini salah satu contoh analogi kapitalisme, yang dimana dosen ini tuh mengharapkan keuntungan dengan menghisap mahasiswa, melakukan eksploitasi dengan meminta bayaran UKT, padahal di luar dari perjanjian yang sudah ditetapkan oleh kampus itu sendiri. Nah, kemudian di sini teman-teman semua udah pernah dengar belum tentang feodalisme? Feodal pasti udah pernah dengar lah ya. Nah, di sini tuh aku mau bandingin dari teori kapitalisme Marx ini dengan feodalisme. Apa sih yang menjadikan kapitalisme itu lebih baik daripada feodalisme? Di sini ada beberapa poin. Kapitalisme itu yang dimana contohnya salah satunya adalah masyarakat itu digaji atau diupah. Sedangkan pada feodalisme, masyarakat hanya bekerja, tapi mereka tidak diupah. Itu salah satu contohnya.
lebih baik. Karena pada dasarnya, pada sistem feodalisme dulu, jam kerja masyarakat itu tidak ada batasnya. Jadi terserah penguasa, terserah siapa yang memerintah. Jika mereka merasa belum puas, maka mereka tidak akan pernah berhenti. Sedangkan pada kapitalisme ini, mereka misalnya dijanjikan itu 6 jam per harinya bekerja, diupah Rp100.000. Nah, ini menjadikan kapitalisme itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan feodalisme. Kemudian selanjutnya, next kita akan bahas tentang keterasingan atau aliensi menurut Marx. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih itu keterasingan atau aliansi menurut Marx? Jadi, aliansi itu bagaimana kita analogikan. Contohnya, coba kalian bayangkan, kalian biasanya bekerja di tempat kerajinan yaitu gerabah, di mana kalian suka sekali dalam mewarnainya, proses membuatnya, membentuknya, dan lain sebagainya. Namun, tiba-tiba kalian pindah, beralih profesi ke pabrik sepatu, yang dimana nanti kalian hanya akan memasang sepatu yaitu di bagian talinya saja. Ribuan sepatu yang kalian pasang, kalian tidak tahu siapa yang akan memakainya, berapa harganya, berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pabrik tersebut. Kalian hanya bertugas memasangkan ribuan tali sepatu, namun kalian saja tidak mampu untuk membeli daripada sepatu itu sendiri, dan dimana mungkin harganya lebih mahal daripada upah yang kalian dapatkan. Nah, itulah analogi daripada aliansi. Selanjutnya, ada apa saja sih kategori aliansi itu sendiri? Menurut Marx, aliansi atau keterasingan itu dibagi menjadi 4. Yang dimana yang pertama adalah aliansi dari keterasingan produk. Yang dimana maksud dari aliansi produk ini adalah saat kalian melakukan di perusahaan itu sendiri, kalian mencari keuntungan, namun kalian sendiri bingung karena misalnya di pabrik sepatu lagi, kita kembali ke pabrik sepatu, kalian disuruh membuat sepatu sebanyak-banyaknya, kemudian kalian sudah mencapai target, tapi saat kalian mendapatkan upah atau gaji itu sendiri adalah pas-pasan. Jadi cuma pas-pasan yang dalam artian kalian merasa karya kalian sendiri tidak dihargai, yang dimana pasti ya nanti ada pemikiran karya saya saja tidak dihargai, berarti daripada bentuk produk yang sudah dibuat itu hanya membuat sang bos itu semakin kaya raya. Jadi gaji kalian pas-pasan, namun bosnya semakin kaya. Itu keterasingan dari produk. Kemudian yang kedua adalah keterasingan dari proses. Keterasingan dari proses, namanya saja sudah proses. Artinya dalam perjalanan pembuatan sepatu itu sendiri, kalian sudah tahu, kalian sudah diajarkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memasangnya, ketelitian apa yang diperlukan, tanggung jawab seperti apa, kalian sudah dibeberkan sepanjang lebar mungkin. Namun seiring berjalannya waktu, kalian merasa ini bukan basic aku, ini bukan yang aku mau, bentuknya bukan seperti ini, bukan ini yang aku mau. Jadi secara tidak langsung kreativitas kalian pada diri kalian sendiri mati. Jadi yang dimana keterasingan dalam proses itu kalian membuat mencapai target, tapi kalian lupa sebenarnya yang kalian buat itu apa? Apa bentuk kreativitas di dalamnya? Seperti apa sih sebenarnya yang ingin aku tuangkan di dalam bentuk sepatu ini? Warnanya seperti apa? Itu salah satu bentuk keterasingan dari proses. Kemudian yang ketiga adalah keterasingan
dari potensi diri atau dari diri sendiri. Keterasingan dari diri sendiri itu yang dimana seharusnya kalian mempunyai modal, kalian punya potensi bekerja di bagian busana ataupun menjahit baju lah. Dalam menjahit baju itu sendiri, kalian suka sekali mendesain baju-baju dress, gaun, atau lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kalian ditempatkan di pabrik sepatu yang tidak sesuai dengan potensi ataupun minat bakat yang kalian miliki. Jadi di dalam pekerjaan itu kalian akan merasa sedikit terpaksa dikarenakan ya sudahlah, kan di sini aku inginnya memenuhi pekerjaan aku mendapatkan upah, namun sayangnya modal yang kalian miliki kalian lupa. Akhirnya setiap ada tawaran yang menginginkan kinerja kalian pribadi, yaitu menjahit misalnya, kalian tidak lagi terfokus kepada hal itu, tapi kalian ya sudah melakukan apa yang ada di depan mata, itu yang bisa memenuhi kebutuhan, ya sudah kerjakan saja. Itu salah satu bentuk keterasingan dari potensi diri. Nah, analoginya sendiri yaitu Marx percaya bahwa potensi diri manusia mempunyai efisiensi tersendiri. Jadi setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja terkadang tidak tersalurkan berdasarkan apa yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kemudian yang terakhir, aliansi itu adalah tentang aliansi terhadap sesama manusia atau dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita ambil contoh analogi bahwasanya setiap manusia itu kan punya kebutuhan, setiap manusia punya target dan mereka menempuh jalannya yang berbeda-beda. Jadi seperti contohnya ojek online. Ojek online itu kan ada ribuan lah, di salah satunya kota Jakarta. Di kota Jakarta itu banyak sekali ojek online yang dimana mereka mangkal di daerah-daerah tertentu, entah di dekat, misalnya di daerah saya itu ada Migacoan. Nah, di daerah Migacoan itu banyak sekali ojek online yang mereka tuh mangkal biar nanti kalau ada pesanan dari online bisa langsung ke lokasi tersebut. Nah, itu tuh mereka berlomba-lomba. Siapa yang akan mendapatkan daripada pesanan ini sendiri? Siapa yang akan terlebih dahulu mendapatkan uangnya? Siapa yang akan terlebih dahulu mendapatkan pesanannya? Nah, ini tuh sudah masuk ke dalam persaingan yang secara tidak langsung ke sesama ojek online. Pasti mereka itu sudah bersaing, apalagi dengan orang-orang yang di luar sana. Kemudian kesimpulannya, keempat aliansi ini akan membuat pekerja yang dimana orang-orang yang berusaha mencari penghasilan akan merasa terasing, mereka akan merasa hampa karena di dalamnya sudah tidak ada lagi interaksi, tidak ada lagi tujuan untuk pengembangan diri, tidak ada lagi tujuan untuk menambah pertemanan dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung mereka hanya fokus kepada tujuan mereka masing-masing. Inilah yang disebut dengan aliansi atau keterasingan. Oke teman-teman semua, di sini aku akan ajak kalian untuk berdiskusi. Nah, diskusi kali ini adalah tantangannya kalian harus menyimpulkan sendiri nih. Yang dimana di sini aku akan tampilkan suatu gambar yang dimana situasi nyata. Dan aku tidak akan kasih jawaban terlebih dahulu, tapi coba kalian hubungkan sendiri dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini bayangkan saja ada sekelompok orang awalnya bertemu di tempat yang sama. Bekal dan kemampuan dasarnya sama juga atau mirip. Tapi lama-kelamaan hanya segelintir orang yang memegang semua alat, entah itu gudang ataupun bahan-bahan yang lainnya. Sedangkan sisanya cuma bisa menawarkan tenaga dan juga waktu saja.
hasil usaha bersama dijual mahal, tapi upah yang diterima sangat terbatas. Semakin lama, pemilik semakin berkuasa, sementara yang bekerja semakin sulit keluar dari posisinya. Nah, coba kita hubungkan kejadian ini dengan inti pemikiran Karl Marx soal kapitalisme. Di sini, ayo kita diskusi dan kita coba jawab bersama-sama. Ingatkah perbandingan yang sudah aku sampaikan tadi, bahwasannya saat PKKMB, semua mahasiswa nasibnya sama. Mereka berusaha dari titik yang sama. Tapi siapa yang disebut kaum borjuis dan siapa yang masuk kaum proletar? Mengapa hasil kerja besar tidak sepenuhnya kembali ke pelakunya? Kemana sisa keuntungan itu mengalir? Apakah terlihat tanda-tanda keterasingan? Apakah mereka menganggap hasil kerja itu miliknya sendiri? Dan akhirnya pertentangan apa yang perlahan tumbuh di antara dua kelompok itu. Oke, sekarang kalian udah bisa nyimpulin kan? Dan di sini aku akan coba simpulin, tapi kalian jawab sendiri ya. Pertama, kapitalisme menurut Marx tumbuh tepat saat penguasaan alat produksi berpindah ke tangan segelintir orang saja. Yang kedua, keuntungan besar bukan dari kepintaran semata, melainkan dari surplus value atau nilai lebih, pengerahan tenaga orang lain yang belum dibayar sepenuhnya. Yang ketiga, perbedaan posisi bukan sekadar rajin atau malas, tapi terbentuk dari proses ketimpangan akses. Dan yang terakhir, sistem ini pasti menimbulkan jurang pemisah satu sama lain, hingga tanpa disadari ada yang tertekan dan akhirnya sadar akan nasib yang sama. Jadi intinya, kapitalisme adalah sistem yang berjalan di atas mengeksploitasi secara sembunyi, dan juga ada jurang kelas di dalamnya tidak akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu dia. Aku rasa kalian juga udah bisa nyimpulin dan juga diskusi dengan teman-teman sekitar kalian. Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke teman-teman semuanya, dari yang udah aku jelasin panjang lebar tadi, mungkin di sini aku akan coba uji pemahaman kalian. Mungkin kita akan coba lempar 3 pertanyaan saja. Pertanyaan saja. Yang dimana tadi setiap pertanyaan yang akan aku sampaikan ini udah aku spill jawabannya dalam penjelasan aku sebelumnya. Yang pertama, siapkan alat tulis kalian dan juga atau siapkan jari kalian, ketik di kolom komentar jawabannya apa. Nanti kita akan coba koreksi sama-sama. Sebelum itu waktu menjawabnya adalah 5 detik saja, setelah itu nanti langsung aku spill jawabannya. Oke, pertanyaan pertama adalah, tadi kan aku sudah menjelaskan bahwasannya dalam kelas itu terbagi menjadi ada kelas yang pemilik modal, mereka yang punya uang, mereka yang punya pabrik, mereka yang punya bahan-bahan, dan juga ada kelas yang hanya kelas yang menjual tenaga kerjanya saja. Jadi mereka mengajukan ke kaum yang kelas tinggi ini untuk mendapatkan upah. Nah, sebutkan apa nama kaum yang kelas atas ini dan juga yang kaum kelas bawah ini. Oke, aku hitung mundur dari 10 detik deh. 1. Oke, jawabannya adalah kaum borjuis dan kaum proletar. Ya, kaum borjuis merupakan orang-orang yang mempunyai kuasa, yang mempunyai modal, yang mempunyai pabrik, itu namanya kaum borjuis pada kelas atas. Sedangkan kaum proletar adalah orang-orang yang menjual tenaga kerjanya atau yang biasa kita kenal dengan kelas bawah. Next, siapkan lagi alat tulisnya, kemudian siapkan ketikan juga di kolom komentar. Ke pertanyaan kedua. Jadi, menurut kalian, setelah yang aku jelasin ini, kenapa? Sebutkan 1 alasan kenapa sistem kapitalisme lebih baik daripada sistem feodalisme. Jawabannya singkat saja, tapi langsung ke intinya. Oke, mungkin di sini tidak ada jawabannya.
Oke, kita coba hitung mundur. 1. Oke, jawabannya adalah aku jelasin ulang bahwasanya pada sistem kapitalisme bahwasanya masyarakat mendapatkan gaji ataupun upah dari apa yang sudah mereka kerjakan, sedangkan pada sistem feodalisme mereka tidak mendapatkan gaji ataupun upah karena sesuai dengan apa yang disepakati oleh penguasa itu sendiri, apa yang mereka mau. Kemudian pada kaum kapitalisme bahwasanya masyarakat bisa memilih jam kerjanya. Misalnya jam kerja mereka adalah 10 jam dibayar Rp100.000. Sedangkan pada kaum feodalisme tidak ada jam ataupun batasan, sampai para penguasa itu puas maka mereka tidak akan pernah berhenti. Kemudian selanjutnya pada kaum kapitalisme itu sendiri, masyarakat dianggap sebagai pekerja ataupun orang-orang yang memang bekerja. Sedangkan pada sistem feodalisme, mereka menganggap masyarakat adalah sebagai budak yang bisa mereka lakukan dan perlakukan seenak hati mereka. Oke, next aku akan lempar satu pertanyaan lagi, yang dimana ini boleh kalian jawab di kolom komentar di bawah ya. Ini adalah pertanyaan yang sudah aku jelaskan di akhir. Jadi pertanyaannya adalah bahwasanya menurut Marx keterasingan itu dibagi menjadi 4. Nah, coba kalian sebutkan apa saja dan coba juga sebutkan apa contohnya. Nanti akan aku kasih satu persatu. Silakan ajak teman-teman kalian berdiskusi karena di sini sudah aku jelaskan jawabannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan. Jadi di sini aku akan coba rangkum dulu atau refleksikan dulu pembelajaran aku pada hari ini, bahwasanya kapitalisme adalah pihak-pihak yang menginginkan keuntungan tapi dengan cara penghisapan ataupun memaksa serta mengeksploitasi kaum-kaum yang lemah dan tidak bisa melawan. Kemudian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satunya ada yang merasa tertekan atau terhisap, maka itu sudah termasuk dalam analogi kapitalisme. Kemudian selanjutnya, sistem kapitalisme lebih baik daripada feodalisme dengan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Kemudian selanjutnya ada aliansi atau keterasingan yang dibagi menjadi 4 terhadap produk, proses, diri sendiri, dan juga sesama manusia sekitarnya. Nah, ini semua adalah materi yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah teori sosiologi klasik menurut Karl Marx, yang dimana semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum itu, buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai materi ini, yang nanti minggu depan kita akan bahas tentang kritik Marx terhadap agama. Tapi sebelum itu, jika ada pertanyaan tentang materi hari ini, yaitu kapitalisme, boleh banget tanya di kolom komentar, nanti akan aku jawab. Terima kasih sudah Terima kasih sudah menyimak. Materi hari ini sangat seru dan keren, bukan? Jadi jangan lupa dicatat, diingat, nanti kita refleksikan kembali. Nah, sebelum itu, terima kasih sudah menyimak. Jika aku ada salah kata, entah itu dalam tindakan, perbuatan, ataupun lisanku yang tidak bisa dijaga, aku minta maaf. Dan itu akan menjadi refleksi atau perbaikanku untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyita waktu kalian kurang lebih 30 menit. Aku Fuja, Pensos 25 Universitas Negeri Jakarta. Ucapkan terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.